wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dr. G. And now I want to welcome you to my series about animals. So today, kali ini terkait dengan adanya kasus yang baru viral di media massa tentang keadilan untuk anjing Canon. Pertama, Dr. G ingin menyampaikan turut berbela-sungkawa terhadap anjing Canon. Kedua, Dr. G ingin menyampaikan bagaimana sih cara penangkapan anjing liar, baik itu berpemilik ataupun tidak berpemilik. Dan setelah peralatan, apa yang perlu dipersiapkan itu kandang. Nah, setelah kita mengetahui kondisinya nih, kita mengetahui rasnya apa, ukurannya berapa, nah baru kita ini mengetahui kandang yang pas itu apa. Nah, jadi nggak serta-merta kita datang, kemudian kita membawa kandang, kita nggak tahu kandang anjingnya itu besar atau kecil, asal kita bawa kandang aja. Nah, ini nggak dibenerin ya, makanya itu kita perlu yang namanya observasi dulu anjing atau hewan liar tersebut yang ingin kita tangkap. Jadi misal hewan atau anjing itu adalah ras yang besar, gak mungkin kan kita membawa kandang yang kecil. Nah seperti itu. Jadi kandang ini perlu ya, persiapan kandang sesuai dengan kondisinya. Kemudian setelah kita mempersiapkan kandang, kemudian kita mempersiapkan transportasi. Nah, persiapan transportasi ini sangat penting juga nih. Biasanya tim jika ke sana transportasinya itu menggunakan apa, kemudian kandangnya itu dipakai, kandangnya ditaruh di mana, kemudian kandangnya itu terbuka atau tertutup, atau mobil atau truk. Nah seperti itu. Ini juga menentukan dari berjalannya penangkapan anjing atau hewan liar tersebut. Jadi harus disesuaikan ya. Kalau misal kita mau menangkap satu ekor anjing aja lah, kemudian anjing itu kecil, nah kita juga bisa aja menggunakan mobil, mungkin satu mobil cukup. Atau anjingnya besar atau beberapa banyak, atau kita ingin menangkap beberapa jenis anjing. Nah, mungkin kan kalau kita mau menangkap 10 ekor anjing yang itu gede-gede terus kita masukkan ke mobil, nah itu kan nggak mungkin ya. Jadi setelah observasi, setelah itu barulah kita mengetahui transportasi jenis apa yang baik digunakan. Misal emang kalau semuanya itu tempatnya jauh, jadi kita harus menggunakan kapal. Nah kapal yang seperti apa yang dapat digunakan dan muat berapa, nah itu perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya setelah transportasi, kemudian ada pakan. Nah persiapan pakan ini juga penting nih. Kalau seumpamanya anjing itu memang anjing liar, nah alangkah baiknya nih kalau kalian menggunakan pakan-pakan wet food atau pakan-pakan segar, karena biasanya mereka itu karena emang hidup liar ya, karena mereka itu seringnya udah terbiasa nih makan makanan fresh yang raw food, mungkin mereka berburu atau apa. Nah jika kita berikan makanan kering dry food, nah itu biasanya mereka nggak akan tertarik dengan itu. Dan biasanya keburukannya kedua kalau kita pakai dry food adalah orang dia biasa makan raw, kemudian kita pancing dia pakai dry, itu biasanya akan terjadi perubahan pergantian pakan yang cukup tinggi ya. Nah itu dapat menyebabkan shock pencernaan. Nah shock pencernaan biasanya dapat menyebabkan diare. Maka sebab itu biasanya kalau emang benar-benar dia adalah pure liar yang dia berburu, makanan-makanan yang dapat diberikan adalah makanan-makanan yang raw, yang wet, jadi bukan yang makan dry. Selanjutnya adalah persiapan tim. Nah, mengapa kita perlu menyiapkan tim ya? Nah, pertama, kalau anjingnya anjing jinak, kemudian dia juga baik gitu ya, kita bisa masih menangkap itu sendirian. Namun jika itu anjingnya agresif, kemudian dia susah untuk didekati, kemudian dia juga mengalami trauma tersendiri. Nah ini akan susah sekali kalau kita menangkap ini sendirian. Minimal kalau anjing yang agresif kita memerlukan tim ya, paling enggak sekitar 3-4 orang. Nah 3-4 orang ini tujuannya apa sih? Biasanya apa ya, kalau kita itu mau menangkap anjing, apalagi itu anjing liar, kita kan memerlukan orang itu untuk ini, kita memerlukan orang itu untuk melakukan atau menjaga kawasan itu agar anjing itu tetap terpantau. Jadi nggak bisa nih kita hanya di satu arah, kemudian kita cuma lihat anjing itu di sana gitu ya.
kemudian kita tidak tahu dia itu lari ke kanan ataupun lari ke kiri, dari kiri kemudian kemana. Nah, ini akan susah sekali ya. Jadi maka dari itu kita memerlukan tim. Nah, tim ini nanti yang akan membantu kita memperkecil gerak dari anjing tersebut dan mempermudah untuk melakukan penangkapan. Nah, seperti itu. Wah, ini sangat seru sekali ya kalau kita berbicara bagaimana teknis dari penangkapan seekor anjing ya, bisa seekor bisa 2 ekor, yang memang anjing itu adalah anjing-anjing agresif yang tanpa berpemilik. Selanjutnya adalah persiapan lokasi. Mengapa persiapan ini sangat perlu? Pertama, jika kita menemukan anjing itu berada di pemukiman, nggak bisa nih kita melakukan penangkapan, kemudian di dalam pemukiman, kemudian kita lakukan penggerebekan, dia bakalan dapat mengganggu aktivitas warga ya. Kemudian jika lokasi itu dia berada di pinggir jalan, nah ini kemungkinan besar malah akan membahayakan anjing tersebut. Jika anjing tersebut memilih untuk menyeberangi jalan karena kita kejar, kemudian dia milih untuk menyeberang jalan, maka itu akan menyebabkan mungkin ada tabrakan ya, mungkin ada kecelakaan ya, karena anjing tersebut lari ke jalan besar yang cukup ramai. Nah, untuk itu biasanya penangkapan dari anjing itu kita giring ke tempat-tempat yang lokasinya cukup luas, lokasinya cukup terbuka dan jauh dari pemukiman. Pertama, apa keuntungan lainnya selain yang sudah disebutkan? Keuntungan lainnya yaitu jika kita benar-benar ingin menggunakan gun atau tranquilizer, itu kita kan untuk gun itu senjata ya, senjata. Jadi kalau kita menempatkan pada anjing tersebut itu nggak akan mengenai ke target yang lain. Misalnya kita mau, kalau misal nih kita waktu itu ingin menangkap dia waktu dia ada di pemukiman, saat kita lakukan gun, ternyata nggak kena anjingnya, kena orang, gimana? Nah, itulah pentingnya persiapan dari lokasi ini. Makanya kita giring tuh anjing. Bagaimana caranya? Kita giring dia ke tempat yang luas, yang jauh dari pemukiman. Nah, itu persiapannya. Nah, selanjutnya ini adalah cara. Bagaimana sih caranya kita bisa menangkap anjing liar? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu persuasi. Persuasi itu bisa 1 minggu, 2 minggu, sampai hitungan bulan ya. Persuasi itu pendekatan pada hewan tersebut, hingga hewan tersebut mengenali bahwa kita itu aman untuk mereka. Nah, jika persuasi nggak bisa, kita kedua bisa menggunakan perangkap. Nah, perangkap ini biasanya cocok untuk jenis kucing. Kalau anjing itu mereka biasanya nggak akan mau ya masuk ke perangkap. Mereka lebih susah jika kita menggunakan perangkap. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan alat seperti tongkat pengendali pengontrol ya, tongkat kontrol hewan. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya hanya dipakai dalam jangka yang dekat ya. Jadi kalau semuanya sekitar 1-2 meter. Kalau semuanya kita emang berada jauh dari anjing tersebut, kita nggak bisa nih untuk menggunakan tongkat aja untuk membantu kita untuk menangkap anjing tersebut. Nah, selanjutnya jika ketiga alat ini nggak bisa, barulah kita menggunakan gun tranquilizer. Nah, tranquilizer itu adalah obat bius. Nah, obat bius ini biasanya ditentukan dari kondisi. Jadi nggak asal kita itu, oh ini anjing kita bius, kita nggak tahu dosisnya berapa, beratnya berapa. Nah, ini sangat susah sekali kalau kalian melakukan ini tanpa sepengetahuan atau tanpa dipandu oleh dokter hewan. Nah, untuk itu penggunaan gun tranquilizer biasanya hanya dipakai di bawah kendali dokter hewan. Jadi untuk menentukan dosis dari pemberian, berapa sih tranquilizer yang bisa diberikan atau gunnya seperti apa, itu biasanya ada di bawah dokter hewan. Kalau pengalaman saya sendiri sih, waktu itu dokter Ji nggak pakai gun yang tranquilizer, tapi dokter Ji pakai tulup ya, yang ditulup itu, dan itu ada alatnya sendiri. Dan itu alatnya kita buat sendiri, kita desain sendiri, dari needle-nya itu kita desain sendiri, kita bikin sendiri, dan itu cukup worth it dipakai. Kemudian penentuan juga setelah tertangkap itu juga menjadi keputusan dari dokter hewan ya. Misal anjing ini sakit, kemudian ya kita lakukan rehabilitasi. Jika anjing ini memang positif terkena rabies, otomatis langsung eutanasi.
ketika penyakitnya ada penyakit menular, TBC, pasti karantina. Jadi semua keputusan dari hasil penangkapan hewan liar biasanya yang berhak memutuskan adalah dokter hewan. Nah, itulah wewenang dari dokter hewan di sana. Untuk itu nih, jangan segan-segan untuk kalian menghubungi bagian kesehatan hewan dan juga kesejahteraan hewan untuk membantu kalian. Nah, untuk kalian yang belum pernah melakukan penangkapan anjing liar sendirian, alangkah baiknya nih kalian meminta tolong pada pihak-pihak yang lebih paham akan hal itu. Kalian bisa juga nih meminta tolong pada animal lover seperti dog lover dan cat lover untuk membantu kalian. Nah, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi untuk penangkapan anjing liar, apalagi dia itu agresif, yang perlu diperhatikan adalah strategi. Nggak bisa nih kalau kita datang ke sana sekolah tanpa strategi, tanpa tim, tanpa kita tahu posisinya di mana, tanpa ada pemantauan dia sedang beraktivitas di daerah mana, itu akan sangat susah sekali dilakukan. Untuk itu kita memerlukan tim untuk menolong, untuk mempercepat dari penangkapan hewan atau anjing liar tersebut. Seperti itu. Tips untuk kalian yang belum pernah menangkap hewan liar, baik itu sendirian, kalian bisa nih meminta bantuan pada pihak-pihak yang lebih paham tentang hal ini. Jangan segan-segan untuk menghubungi bagian kesehatan hewan dan juga kesejahteraan hewan di daerah kalian masing-masing. Dan kalian juga bisa nih meminta bantuan pada animal lover seperti dog lover and cat lover untuk membantu kalian dalam menangkap anjing ini. Dr. Ji berharap tidak ada lagi kasus seperti anjing Canon yang terulang kembali di Indonesia. Dan Dr. Ji juga berharap bahwa kesejahteraan hewan di Indonesia dapat membaik. No more animal abuse dan stop perdagangan dan memakan daging anjing. Okay, thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and ring the bell. And don't forget to have fun with your pets. Massalamat.